Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Wildan Copa Al Bukhari di acara catatan pejabat. Catatan pejabat kali ini kita akan membahas satu hal yang fenomenal yang terkenal saat ini di Indonesia, yaitu ada info lagi. Nanti akan ada tempat baru yang spesial buat catatan pejabat, konten catatan pejabat ini. Mau tahu apa? Nantikan aja. Nah, ini dia. Hari ini kita akan membahas boneka Labubu. Labubu, Labubu, Labubu. Jadi, Labubu tadinya adalah patung yang kemudian jadi boneka. Patung. Jadi teringat patung-patung di Indonesia ya. Labubu merupakan boneka dengan ekspresi nakal yang menggemaskan. Dan Labubu adalah bagian dari kelompok makhluk yang disebut The Monster. The Monster Labubu sendiri merupakan karakter peri dengan ciri khas telinga yang runcing dan gigi tajam yang menonjol dari mulutnya. Karakter Labubu merupakan bentuk imajinasi dari dunia hewan pada mitologi Nordik, Norwegia ya kan. Dongeng Eropa. Kasinglung, seorang seniman ilustrasi dan pematung asal Hong Kong, menciptakan karakter Labubu pertama kali melalui seri buku anak-anak dengan judul The Monster. Setelah itu, Kasilung menjadi seniman yang terkenal dan mengadakan banyak pameran di seluruh dunia. Awalnya Labubu dibuat menjadi serangkaian karya seni patung yang dibuat untuk pameran seni eksklusif. Ya kan? Mungkin kalau kayak di sini Made siapa yang kemarin bikin IKN itu. Nah, itu kan dia ada khusus kan kayak mockup-mockupnya dipamerin, mungkin kayak gitu ya kan si Labubu ini. Mendapatkan respon yang baik dari para penggemarnya. Lalu Bubu mulai diproduksi secara luas dalam bentuk mainan pada koleksi Pop March, yaitu perusahaan mainan asal Cina yang memproduksi blind box. Sejak itu banyak yang membeli blind box koleksi Labubu dan menjadikan Labubu karakter andalan Pop March. Selain visual monster Labubu yang menggemaskan, karakter ini makin populer saat Lisa Blackpink mempublikasikan koleksi Labubu miliknya, sehingga menginfluence masa untuk mengoleksi Labubu. Sejak saat itu Labubu menjadi sangat populer mengglobal, terutama negara-negara Asia dan Indonesia. Bahkan kemarin di Indonesia sampai ada yang antri, ya kan, berantri berjam-jam demi boneka monster itu, boneka Labubu itu, ya kan? Itu dia. Jadi kalau di kita itu kalau misalnya ada hal-hal yang berbau dipakai sama selebritis, akhirnya si A pakai, si A pakai, si A pakai, si A pakai, akhirnya pakai semua termasuk kayak gitu. Kayak boneka Labubu dulu pernah batu akik semua, bunga semua pada laku, bunga di mana-mana. Ikan lagi heboh apa kemarin tuh, pokoknya hal-hal yang berbau disebutnya FOMO ya, banyak yang FOMO, nanti diupload di medsos koleksi-koleksinya, ikan. Mungkin benar kata Komeng, kita itu sebenarnya budaya atau kesenian itu banyak di Indonesia, dari beberapa daerah bisa dikumpulkan menjadi satu. Cuman orang yang berkesenian di bidang itu tidak mendapatkan perhatian besar dari masyarakatnya sendiri. Makanya kayak teater ya, teater tradisional ya kan, sebenarnya banyak teater tradisional, banyak
apa namanya, katanya minimal sebulan sekali atau seminggu sekali diadakan pementasan teater agar teater-teater daerah atau di daerah di tiap kecamatan itu hidup. Karena itu ada budaya atau kesenian dari luar dihargain, akhirnya malah menjadi populer di negara kita, sementara kesenian atau tradisional, hal-hal yang kesenian atau hal tradisional yang di budaya sendiri kita kayak mati suri seperti itu. Makanya Komeng kan pernah bilang ketika dia sudah masuk ke, katanya waktu itu kan bilang pas diwawancara ketika dia masuk ke menjadi pejabat, mencalonkan diri menjadi pejabat waktu itu kan, dia bilang dia mau mengadakan lagi rutinitas kesenian, rutinitas kebudayaan di tiap kecamatan, di tiap desa yang ada di Jawa Barat, seperti Komeng kan gitu. Nah karena kita lebih, kalau misalnya orang entah selebritis entah apa menggaungkan kebudayaan luar, akhirnya booming kebudayaan luar di negeri kita. Nah itu tadi malahan kebudayaan kita sendiri jadi mati suri. Sekarang mana ada yang kenal ludruk ya kan, mana ada yang kenal boneka si unyil ya kan, mana ada yang kenal makanan-makanan tradisional, apa namanya, tarian-tarian tradisional di kita. Anak-anak mudanya kagak ada, lebih kenal ke tarian K-pop ya kan, Harajuku dari Jepang, kalau baju-baju ikan lebih dia taunya itu. Makanya seperti yang Komeng bilang, iya, kita kalau ada artis menggaungkan salah satu budaya luar, entah itu seperti labubu tadi yang dari Nordik, terus K-pop, terus ini terus itu, baru pada ikut semua ikan, akhirnya jadi viral. Nah sementara kebudayaan dan kesenian tradisional di kita mati suri. Bahkan kemarin kan gue beberapa bulan lalu kan main ke Wayang Orang Barata, kayak cuman beberapa orang anak muda yang bisa yang masuk ke situ, karena waktu itu kan eventnya kan teater mahasiswa, jadi banyak tuh mahasiswa kayak, kalau tidak ada event yang khusus diadakan untuk mahasiswa, paling yang datang kayak orang-orang tua ikan kayak gitu. Jadi lebih apa, mementingkan, bukan mementingkan sih, kayak apa yang digaungkan sama orang influencer lah, artis lah atau apa, baru dia minati. Jadi seharusnya kayak entah Komeng entah siapa, emang bener dia menggaungkan hal-hal budaya atau hal-hal tradisional yang ada di Indonesia, sehingga anak-anak muda bisa mengikutinya ya kan, entah dipoles-poles sedikit menjadi lebih kekinian ya kan. Kayak wayang orang kan, waktu itu wayang orang ada tiba-tiba mementaskan tentang Superman, tentang Batman ya kan, di wayang orang, akhirnya anak-anak muda tertarik kayak gitu. Sekarang karena bentar lagi gue mau potong rambut sama belanja-belanja, jadi dicukupkan sekian vlog kali ini, catatan pejabat. Semoga apa yang gue sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian, tapi jika ada yang tidak bermanfaatnya atau kesalahannya, itu adalah murni dari kehilapan gue. Cukupkan sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa catat dan sebarkan ilmu yang penting-penting.